Sejarah KRL komuter lain di Indonesia. KRL komuter lain adalah sistem transportasi angkutan cepat komuter berbasis kereta rel listrik, KRL, yang dioperasikan oleh PT Kereta Komuter Indonesia, KAI Komuter, anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia, Persero. KRL ini telah beroperasi di wilayah Jakarta sejak tahun 1925, hingga kini melayani rute komuter di wilayah Jabodetabek serta lintas Yogyakarta, Solo. Layanan ini dahulu dioperasikan dengan nama KRL Jabotabek sejak era 1970-an hingga pemekaran kota Depok pada 1999 dengan nama alternatif KRL Jabodetabek. Divisi Jabotabek menjadi operator KRL pada masa itu. Pada 2008, layanan KRL dioperasikan oleh perusahaan baru bernama PT KAI Komuter Jabodetabek yang kelak sejak 2017 berubah menjadi Kereta Komuter Indonesia, KCI, kini KAI Komuter. Perjalanan KRL ini cukup panjang dan berlika-liku. KRL dahulu dihadirkan di Hindia Belanda sejak 1925 untuk memperingati 50 tahun Staatspoorwegen beroperasi di Jawa. Semenjak 1960-an, transportasi listrik di Jakarta berada pada titik nadirnya karena dicap sebagai penyebab kemacetan sehingga tram Batavia ditutup dan KRL dibatasi. Memasuki era 1970-an, KRL kemudian mengalami regenerasi dengan hadirnya KRL Rheostatik yang diimpor dari Jepang. Kini KRL didominasi oleh armada KRL bekas Jepang, dan minoritas produksi PT Inka, Madiun. Sejarah, wacana elektrifikasi jalur kereta api sudah didengungkan sejak 1917 oleh perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda Staatspoorwegen, SS. Saat itu, elektrifikasi jalur kereta api diprediksi akan menguntungkan secara ekonomi. Elektrifikasi jalur kereta api kemudian dilakukan dari Tanjung Priuk sampai dengan Meester Cornelis, Jatinegara, dimulai pada tahun 1923. Pembangunan ini selesai pada 24 Desember 1924, proyek elektrifikasi terus berlanjut. Jalur lingkar Jakarta selesai dielektrifikasi pada 1 Mei 1927 dan pada 1930, elektrifikasi jalur Jakarta-Bogor sudah mulai dioperasikan. Kereta yang digunakan ialah lokomotif listrik seri 3000 buatan pabrik SLM BBC, Swiss Locomotive and Machine Works, Braun. Boveri, CIE. Lokomotif listrik seri 3100 buatan pabrik AEG, Allgemeine Elektrizitat Gesellschaft, Jerman, lokomotif listrik seri 3200 buatan pabrik Werkspoor Belanda serta kereta listrik buatan pabrik Westinghouse dan kereta listrik buatan pabrik General Electric. Pasca kemerdekaan, jalur kereta yang terelektrifikasi tersebut terus digunakan dan diperluas wilayah operasionalnya sejak kemerdekaan Indonesia. Pengoperasian jalur kereta api di Indonesia dilaksanakan oleh Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, DKA, hingga era PT Kereta Api Indonesia pada saat ini. Penghapusan tram Batavia, pada tahun 1960-an, transportasi di Jakarta berada di titik nadir. Soekarno memerintahkan Gubernur Sudiro untuk menghapus tram listrik karena dianggap menyebabkan kemacetan. Akhirnya pada tahun 1960, tram sepenuhnya berhenti beroperasi di Jakarta, kereta listrik pun ikut dihentikan operasinya akhir 1965. Selanjutnya pada November 1966, seluruh pengangkutan kereta api jurusan Manggarai, Jakarta Kota dibatasi. Hal ini berkaitan dengan merosot tajamnya jumlah penumpang dan kondisi umum kota Jakarta yang tidak kondusif. Biro Pusat Statistik mencatat, jumlah penumpang lokal yang dilayani Perusahaan Negara Kereta Api, PNK, tahun 1965 merosot 47% dibandingkan 1963. Tahun 1965, hanya 16.092 penumpang per hari yang memakai kereta lokal. Semenjak kereta listrik buatan Belanda tidak dapat beroperasi lagi, rute ini terkadang digunakan oleh kereta lokal yang menggunakan lokomotif. Biasanya seri BB200 atau BB201 digunakan sebagai penariknya. Regenerasi, baru pada tahun 1972, kereta listrik mulai muncul kembali. Harian Kompas tanggal 16 Mei 1972 memberitakan bahwa PNK memesan 10 set kereta listrik dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan Jakarta. Langkah ini untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum dan mengurangi kemacetan yang mulai terasa saat itu. KRL dan kereta rel diesel, KRD, dari Jepang tiba di Jakarta 4 tahun kemudian, 1976.
KRL-KRL ini akan menggantikan lokomotif listrik lama peninggalan Belanda yang sudah dianggap tidak layak. Tiap rangkaian KRL terdiri atas 4 kereta dengan kapasitas angkut 134 penumpang per kereta. KRL generasi pertama ini kemudian dikenal sebagai KRL Rheostatik dan telah melayani masyarakat Jakarta hingga akhir pengoperasian KRL ekonomi pada tahun 2013. Pada Mei tahun 2000, pemerintah Jepang melalui JICA dan pemerintah kota Tokyo menghibahkan 72 unit KRL bekas yang sebelumnya dioperasikan oleh Biro Transportasi Metropolitan Tokyo. Kereta ini diresmikan pada tanggal 25 Agustus 2000 dan menjadi KRL berpendingin udara, AC, pertama di Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia rutin mendatangkan KRL bekas Jepang untuk memperkuat armada KRL di Jakarta, dioperasikan oleh anak perusahaan. Pada tahun 2008 dibentuk anak perusahaan PT KA, yakni PT KAI Komuter Jabodetabek, KCJ, yang fokus pada pengoperasian jalur kereta listrik di wilayah daerah operasional, DAOP, 1 Jabotabek, yang saat itu memiliki 37 rute kereta yang melayani wilayah Jakarta Raya. Anak perusahaan baru ini merupakan suksesor dari divisi angkutan perkotaan Jabotabek yang telah berdiri sebelumnya. PT KCJ memulai proyek modernisasi angkutan KRL pada tahun 2011, dengan menyederhanakan rute yang ada menjadi 5 rute utama, penghapusan KRL Komuter Express, penerapan gerbong khusus wanita, dan mengubah nama KRL Ekonomi AC menjadi kereta komuter. Proyek ini dilanjutkan dengan renovasi, penataan ulang, dan sterilisasi sarana dan prasarana termasuk jalur kereta dan stasiun kereta, serta penempatan satuan keamanan pada tiap gerbong. Saat stasiun Tanjung Priuk diresmikan kembali setelah dilakukan renovasi total pada tahun 2009, jalur kereta listrik bertambah menjadi 6, walaupun belum sepenuhnya beroperasi. Pada Juli 2013, PT KCJ mulai menerapkan sistem tiket elektronik Comet, Komuter Electronic Ticketing, dan perubahan sistem tarif kereta. Pada tahun 2017, PT KAI Komuter Jabodetabek berganti nama menjadi PT Kereta Komuter Indonesia, KCI, 3 hari setelah ulang tahun perusahaan tersebut yang ke-9. Perubahan nama ini juga mewadahi penugasan penyelenggaraan kereta api komuter yang lebih luas di seluruh Indonesia, sehingga nantinya jalur KRL komuter lain di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya bukan lagi satu-satunya jalur kereta api perkotaan yang dioperasikan oleh PT KCI. Ekspansi di luar Jabodetabek, KRL lintas Yogyakarta-Solo. Selain di Jabodetabek, KRL komuter lain telah dibangun untuk menghubungkan kota penting di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, yaitu kota Yogyakarta dan Surakarta untuk menggantikan tugas KA Prambanan Express. Proyek tersebut telah dicanangkan dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, RIPNAS, 2030 Direktorat Jenderal Perkeretaapian sejak 2011. Pada Januari-Februari 2020, tiang-tiang tersebut mulai dipancang, pertama kali dilakukan di Stasiun Klaten. Untuk langkah awal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian tengah memutuskan untuk memulai operasi KRL komuter lain di ruas pertama, yaitu Yogyakarta-Klaten. Meskipun terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia, proyek KRL Yogyakarta Solo tetap berjalan hingga KRL beroperasi secara penuh pada 10 Februari 2021 per 17 Agustus 2022. Layanan KRL Yogyakarta Solo mulai menjangkau wilayah Solo Jebres dan Palur. Setelah elektrifikasi Solo Balapan Palur telah rampung dan dilakukan uji coba sebelumnya. Insiden kecelakaan KRL komuter lain, pada tanggal 4 Oktober 2012, KRL komuter lain dengan nomor perjalanan 435, Bogor-Jakarta Kota, anjlok dan menabrak peron di Stasiun Cilebut, menyebabkan perjalanan kereta dari Jakarta hanya sampai Stasiun Bojonggede. Rangkaian yang terlibat dalam insiden ini adalah KRL TM 05007F dengan rangkaian yang anjlok adalah gerbong ketiga bernomor rangkaian 05307. Pada tanggal 9 Desember 2013, KRL komuter lain dengan nomor perjalanan 1131, Majatanah Abang, menabrak truk tangki Pertamina hingga meledak dan terbakar. Rangkaian yang terlibat dalam insiden ini adalah KRL TM 7121F. Pada tanggal 23 September 2015, pukul 15.25 WIB, terjadi kecelakaan yang melibatkan 2 KRL Junior 205 SF10, rangkaian 20554F dan 205-123F, di Stasiun Juanda. Kondisi kedua kabin KRL Junior 205, KUHA 204-205, tersebut rusak berat. Kondisi kereta nomor 19 pada kedua rangkaian kereta tersebut juga mengalami kerusakan yang cukup berat, terutama di bagian persambungannya yang seluruhnya juga mengalami kerusakan berat dan remuk. 42 orang luka-luka akibat kecelakaan tersebut. Kejadian ini mengakibatkan sang masinis KRL 1156,
Gustian, terluka parah dan harus dirujuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat.